Sejarah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat yang merupakan Bupati Jepara saat itu. Ibunya bernama M. A. Ngasira yang juga keturunan tokoh agama di Jepara. Raden Ajeng Kartini meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 24 tahun setelah melahirkan anak pertamanya. Raden Ajeng Kartini dikenal dengan kumpulan surat-surat yang ditujukan kepada sahabat penanya yang disusun oleh Mr. J.H. Abendano. Habis gelap, terbitlah terang adalah kutipan surat Kartini yang ditujukan kepada sahabat penanya untuk menceritakan keluh kesah tentang kondisi perempuan kala itu. Harapannya dan pemikirannya untuk kemajuan kaum perempuan bangsa Indonesia. Kalimat-kalimatnya tak hanya menyentuh rasa, tapi juga menyentuh akal dan budi. Raden Ajeng Kartini berhasil membangkitkan martabat kaum wanita Indonesia dalam perjuangannya sebagai pelopor kebangkitan kaum wanita pribumi. Raden Ajeng Kartini tak hanya mampu mendirikan sekolah-sekolah bagi kaum wanita, tapi ia telah mampu mengubah pandangan menir Belanda dengan pemikiran yang berisi tentang kondisi sosial kala itu yang masih kurang diperhatikan pendidikannya, kecuali keturunan bangsawan. Inilah beberapa kutipan surat Raden Ajeng Kartini yang begitu menginspirasi. Surat Kartini kepada Stella, 25 Mei 1899. Saya ingin berkenalan dengan seorang gadis modern yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia. Kartini pada Nona adalah 25 Mei 1899. Jika saja masih anak-anak, ketika kata-kata emansipasi belum ada bunyinya, belum berarti lagi bagi pendengaran saya. Karangan dan kitab-kitab tentang kebangunan kaum putri masih jauh dari angan-angan saja. Tetapi di kala itu telah hidup di dalam hati sanubari saya satu keinginan yang kian lama kian tua, ialah keinginan akan bebas, merdeka, berdiri sendiri. Surat Kartini kepada Stella, 18 Agustus 1899. Bagi saya hanya ada dua macam keningratan, keningratan pikiran atau pikroh, dan keningratan budi atau akhlak. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya.
Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon 4 September 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan yang jahat. Pergilah. Pergi. Berjuanglah dan menderitalah. Tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Surat Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya 4 Oktober 1901. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Bukan sekali-sekali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar bagi kaum wanita. Agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya. Menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama kali. Surat Kartini kepada Nyonya Pamko 1901. Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sama, supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon 10 Juni 1902. Kami sekali-kali tidak hendak menjadikan murid-murid kami menjadi orang setengah Eropa atau orang Jawa yang ke barat-barat. Surat Kartini kepada Nyonya Pamko 1 Juli 1902. Moga-moga kami mendapat rahmat, dapat bekerja, membuat agama lain memandang agama Islam patut disukai. Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon 12 Oktober 1902. Dan saya menjawab, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kami mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan kami tetap beriman kepadanya. Kami ingin mengabdi kepada Allah dan bukan kepada manusia. Jika sebaliknya, tentulah kami sudah memuja orang dan bukanlah Allah. Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon 27 Oktober 1902. Sudah lewat masanya. Tadinya kami mengira bahwa masyarakat Eropa itu benar-benar satu-satunya yang paling baik, tiada taranya. Maafkan kami, tetapi ibu sendiri, mengapa masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik hal yang indah dalam masyarakat ibu terdapat banyak hal-hal yang sama sekali tidak patut sebagai peradaban? Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon 15 Juli 1902. Aku akan mengajari anak-anakku, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling menghormati sebagai sesama dan membesarkan mereka dengan perlakuan sama sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Surat Kartini
kepada Nyonya Abedanon 25 Agustus 1903. Ya Allah, alangkah malangnya saya akan sampai di sana pada waktu puasa Lebaran Tahun Baru. Di saat-saat keramaian yang biasa terjadi di setiap tahun sedang memuncak. Sudah saya katakan, saya tidak suka kaki saya dicium. Tidak pernah saya izinkan orang berbuat demikian pada saya. Yang saya kehendaki kasih sayang dalam hati sanubari mereka, bukan tata cara lahiriah. Surat Kartini kepada Nyonya Rosa Abedanon. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan menuju ke tempat perempuan bumi putra merdeka dan berdiri sendiri. Surat Kartini kepada Nyonya Abedanon 12 Desember 1905. Tidak, ia tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai jimat, tidak juga mempunyai senjata sakti. Kalaupun rumahnya tidak ikut terbakar, itu dikarenakan dia mempunyai Allah saja. Surat Kartini kepada Nyonya Abedanon Agustus 1900. Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi manusia sepenuhnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Betawi Timur mengucapkan Selamat memperingati Hari Kartini ke-143, 21 April 2022. Perempuan Berjaya Indonesia Maju. Museum di hatiku, pesona